Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifatak. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja-puji serta syukur, Zat yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya, yaitu kita semua. Meskipun belum semua manusia merasa bangga memiliki Allah, karena manusia masih bangga dengan apa yang dia perjuangkan mati-matian, tetapi pada akhirnya akan ditinggalkan sebelum mati. Apakah itu urusan dunia? Shalawat salam semoga tetap disampaikan kepada manusia yang dipastikan kita akan butuh kepada manusia yang satu ini. Pada hari di mana tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi tempat untuk bernaung dan berteduh, itulah hari yaumil mahsyar. Maka siapapun akan mencari manusia yang satu ini, yang ketika di dunia ini tidak banyak kita kenal, karena kita lebih kenal dekan kita, rektor kita, dan atasan kita ketimbang makhluk yang satu itu, yang pada akhirnya akan kita cari nanti. Karena itu nanti entah dikenal atau tidak, Allahu alam, padahal kita butuhkan syafaatnya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mewasiatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk jamaah yang hadir baik di masjid maupun di mana saja, untuk mempertahankan, kalaupun tahu, barang yang berharga di mata manusia sekaligus di mata Allah. Apakah itu? Iman, Islam, dan takwa. Itu pun kalau tahu gitu. Kita hidup insya Allah dalam keadaan iman, Islam, dan takwa. Kita hidup lahir dalam keadaan iman Islam, hidup hanya untuk mempertahankan iman Islam, dan jangan coba-coba kita mati meninggalkan dunia ini kecuali mati membawa iman Islam dan takwa. Jamaah rahimakumullah, mengutip sedikit dari kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang sekarang sudah banyak dihina, dan yang menghinanya itu belum pernah mengarang kitab satupun begitu. Dalam kitab Minhajul Abidin itu Imam Ghazali membagi dua ibadah, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir disebut ibadah syariat, ibadah batin disebut ibadah hakikat. Ibadah zahir adalah ibadah syariat, cirinya adalah ibadah ini terlihat, terukur, ada rokaatnya. Kalau rokaat terbatas dimensi ruang dan waktu, dan biasanya ibadah seperti ini, kata Imam Ghazali, itu lebih banyak berhasiat kepada kondisi jismani manusia. Apakah itu? Itu yang ada di rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, yang terlihat adeg-adegnya, rokaatnya, itu disebut dengan ibadah dohir, ibadah syariat. Alatnya tubuh kita. Maka kata Imam Ghazali, boleh kita meninggalkan ibadah dohir kalau sudah tidak punya badan gitu, karena ibadah dohir itu untuk badan. Selagi badan masih ada, di dalamnya masih ada nyawa, maka ibadah syariat ini kena gitu. Disebutnya taklif. Taklif itu apa? Beban. Makanya kalau menurut ilmu fikih, ibadah ini disebut ibadah syariat, hukumnya adalah taklif. Kenapa taklif? Karena kalau fikih perspektifnya adalah perspektif syariat, membebani. Itu sebab kalau ngaji fikih saja, apapun ibadah syariat itu terasa membebani, karena paradigmanya paradigma taklif. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan ibadah batin. Ibadah batin ini lawan dari, bukan lawan ya, bagian dari yang tak terpisahkan dari ibadah zahir, disebut dengan ibadah batin. Cirinya adalah tidak ada rokaatnya, tidak ada hitungannya, tidak bisa dilihat, tidak bisa diamati, tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Itulah pasti ibadah batin. Nah, kata Imam Ghazali, ibadah syariat dengan hakikat ini tidak boleh dipisah gitu, karena kalau dipisah nanti menjadi tidak benar. Hanya kesalahannya, kata Imam Ghazali, orang terlalu banyak memperhitungkan ibadah syariat, sementara ibadah hakikatnya tidak diurus. Ibadah syariat sebetulnya gampang, hanya terkait dengan sah, tidak sah, bid'ah atau sunnah, itu saja. Tapi kalau ibadah batin lebih dari itu, yaitu terkait dengan wusul atau tidak, sampai atau enggak, diterima atau enggak ibadah kita. Itu sebab kata Imam Ghazali, kalau hanya untuk mengejar sah gampang aja fikih. Tapi ibadah Anda diterima atau tidak, fikih tidak bisa mengejar itu, karena memang paradigmanya berbeda gitu. Nah, lebih lanjut para ahli tasawuf, terutama mutasawwifin, tasawuf muhaditsin gitu, para ahli hadis yang kemudian belajar ilmu tasawuf, mereka menyebut ibadah dohir ini disebut dengan makom, ibadah batin disebut dengan hal. Apa perbedaan makom dengan hal? Kalau makom itu tingkatan-tingkatan yang siapapun kalau mau berusaha bisa mencapainya.
Jadi murni itu bisa dikejar kalau makom itu. Tapi kalau hal betul-betul itu mayyasha, dikendaki oleh Allah atau tidak. Jadi hal itu bersifat givency, pemberian dari Allah. Idealnya kata Imam Ghazali, antara makom dengan hal dalam ibadah itu seimbang. Kalau makom terkait dengan tingkatan, dengan lama, dengan kelas, mungkin dengan grade gitu. Tapi kalau hal itu bersifat perolehan. Kalau makom terkait dengan tingkatan, kalau hal terkait dengan pemberian dari siapa? Dari Allah. Makanya hal ini bersifat givency, suka-suka Allah saja, mayyasha. Kejadiannya kata Imam Ghazali, ini banyak antara makom dengan hal itu terjadi diskrepansi. Diskrepansi itu apa? Jarak yang sangat jauh. Kalau hal terkait dengan akhlak, kalau makom terkait dengan tingkatan ilmu. Nah nanti ada orang yang ilmunya tinggi tapi akhlaknya punten. Berarti makomnya tinggi tapi halnya rendah. Dan hal ini menentukan kualitas manusia di hadapan manusia sekaligus di mata Allah. Makanya ini hati-hati. Ketika kita melihat orang beribadah, bisa jadi dari makomnya dia ibadahnya tinggi. Tarang pang hidungna, suku pang kapaleunana, kamekah pang seringna, lumeh ayeuna henteu teh ku Covid, Pak. Ibadah pang gampangna di masjid pang lilana, tasbih pang panjangna. Itu makom dan bisa diamati. Tapi halnya belum tentu, Pak, di mata Allah. Kenapa? Lihat perilakunya. Itu sebab tong serap gunung hidung tarangna, Pak, tingali akhlakna. Disinilah sampai terjadi pertanyaan, mending jelema nu ahli ibadah goreng akhlak. Ada yang bertanya kan begitu seorang salik kepada seorang guru mursyid, ya Syekh, mending orang yang jago ibadahnya tapi jelek akhlaknya, mending menjadi orang yang bagus akhlaknya tapi jelek ibadahnya. Mandi orang aya nih jelema getol teh tapi punten Pak, ibadahna hade, tarangna dekok, tuurna tepikeun kangge sasangaleun batiku ibadah, tapi ngomongna rungseb keneh, Pak, karena urusan dunia mek keneh, sabab nafsu amarahna tidak terkendali, nafsu lawamahnya juga gede, pagawean yang lahkeun batur, nafsu sawiyahnya juga luar biasa tingginya, maka pekerjaannya merasa dia yang paling pinterna. Mun ngomong jeung si eta saeueuh anu mumpuni, komo dibere pangkat pang luhurna, grade pang luhurna, mun di dieu teh mah meureunna geus gelarna profesor. Naon tak? Makom, tapi akhlakna goreng, hiji tah. Aya jelema nu ibadahna punten, kadang-kadang salatna ge kecel-kecel urang ge kadang-kadang sok ningali si eta mah luluconnya takbiratul ihram ge mah kitu. Goreng ibadahna, tapi akhlakna halus. Ditanyakeun tah oleh seorang salik kepada seorang mursyid, ya Syekh, mending orang jago ibadahnya akhlaknya buruk, mending orang yang akhlaknya bagus ibadahnya buruk. Apa jawaban Syekh? Dua nana ge goreng. Manya teu ceuk Syekh, dua-duanya juga bagus. Kok Syekh bisa begitu? Saya kan nanya mana yang paling bagus. Dua-duanya bagus kata Syekh. Lah kok bisa bagus? Orang yang ibadahnya bagus akhlaknya jelek, mudah-mudahan dengan ibadahnya terus nanti akhlaknya bisa berubah. Ibadah syariatna terus sugan we, ibadah hakikatna oge nuturkeun. Kalau yang sekarang akhlaknya bagus ibadahnya jelek, ya mudah-mudahan dengan akhlaknya yang bagus nanti ibadahnya juga akan menjadi bagus. Kalau begitu ya Syekh, mana yang jelek? Yang jelek itu ente. Nah, pagawean ngakur-ngakurkeun batur, mana nu alus, mana nu henteu nya, maneh nu belegug mah. Itulah jawabannya, Pak. Nah, sekarang kita balikin ke hasil kita kemarin. Puasa. Puasa ini ada dimensi syariatnya, ada dimensi hakikatnya. Dimensi syariat terbatas dimensi ruang dan waktu. Makanya puasa selesai kemarin tanggal malam 30 ya. Berarti ibadah syariat memang selesai. Tapi kan ada yang disebut meskipun hadisnya ini dikatakan palsu, kadzab, gak apa-apa. Kalangan muhadisin dengan sufi itu biasa saling bertengkar. Makanya nanti ada sufi muhadisin. Karena kitabnya kitab lau gitu. Kalau saja umatku tahu bahwa Ramadan itu tidak berakhir hanya karena tanggal 30 dan besoknya tanggal 1, mereka bisa meramadankan setiap saat. Itu yang mana?
Itulah ibadah hakikat. Maka kalau Islam tidak memiliki dimensi ibadah hakikat, sebetulnya perintah-perintah ibadah, ayat-ayat Quran banyak yang masuk museum, Pak. Tapi ibadah hakikatnya inilah yang berjalan sepanjang hayat. Makanya puasa secara syariat boleh berhenti tanggal 30, tapi puasa Ramadannya selesai di situ. Puasa sepanjang hayatnya itu masih 12 bulan. Makanya saya sarankan, jangan hanya menyebut bulan suci itu bulan Ramadan. Bahaya ini. Kalau bulan suci itu bulan Ramadan, berarti bulan yang lain bulan kotor. Palingan bulan Syawal belegug deui atuh. Kenapa tidak semua bulan disucikan? Karena perintah-perintah ibadah batinnya itu bisa berjalan setiap saat. Contohnya apa? Boleh Anda berpuasa secara syariat, dan itu harus berhenti, karena kalau enggak Anda melanggar syariat. Tapi ada puasa sepanjang hayat. Apakah itu? Itulah puasa hakikat. Apa? Memuasakan diri dari selain Allah seumur hidup, Pak. Termasuk kita ini batal. Kenapa? Banyak tidak memuasakan diri dari selain Allah. Buka ku jabatan, ku duit, ku urusan-urusan dunia, geus batal deh wae. Jadi ada yang sepanjang hayat. Apakah itu? Memuasakan diri dari yang selain Allah. Lalu kita lihat ibadah puasa ini hakikatnya apa? Ternyata tujuan puasa bukan ibadah syariat, Pak. Kalau ibadah syariat tujuannya pasti ayatnya begini, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum laparun. Nah, pasti. Kenapa? Sebab ukurannya syariat. Tujuan puasa adalah lapar. Maka ketika kita sudah lapar, kita sudah berpuasa. Dan lapar itu fisik. Ternyata bukan itu tujuannya. Apa? Tatakun. Sekarang kita uji dengan ilmu Imam Al-Ghazali. Tatakun itu adalah takwa. Takwa ibadah syariat, ibadah hakikat. Itu saja ukurannya. Takwa tidak ada rakaatnya, takwa tidak ada jamnya. Makanya kalau ditanya, Pak, abdi wade takwa kinten-kinten jam sabarahanya, Pak punten ari takwa sabaraha rakaat kedah jam sabaraha, tidak ada. Berarti ibadah hakikat. Kalau ibadah hakikat, maka waspada, efeknya bukan kepada fisik, efeknya kepada akhlak dan perbuatan. Kalau akhlak dan perbuatan itu berlaku sepanjang hayat, maka hasil puasa tidak bisa dilihat tanggal 1 Syawal, tapi 11 bulan ke depan ada enggak hasilnya. Nah, ini harus ada ukurannya. Maka ukuran ibadah hakikat adalah diterima atau tidak, itu ibadah kita. Diterima atau tidak harus ada indikatornya. Indikatornya lihat Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, ibadah yang diterima itu namanya makbul. Ciri makbul itu setelah selesai melaksanakan ibadah itu sanggup merubah akhlak dan perilakunya kepada keadaan yang lebih baik. Itu, Pak. Nah, sekarang kita terus uji teori ini. Ketika tujuan puasa adalah takwa, dan takwa ini maha penting, sampai Quran saja bisa masuk menjadi petunjuk kalau sudah punya software takwa. Awas, maka pertanyaannya, software takwa ini seperti apa sosoknya? Jawabannya, kalau kita mau melihat orang takwa tidak perlu didefinisikan sebetulnya. Ciri orang yang bertakwa perilakunya persis seperti orang yang sedang berpuasa. Kumanu puasa hiji hudangna tara kaberangan, karena ada perintah untuk sahur. Perintahnya sahur loh. Barang siapa yang ingin mantolabal ulia sahirul layali, barang siapa yang ingin mulia, dimuliakan oleh Allah, maka bangunlah sepertiga malam lebih awal. Itu perintahnya. Dan teu aya pakuat-pakaitnya dengan makan, Pak. Cuma celakanya ke Indonesia, kata sahur dikantetkan dengan makan. Itu bahayanya. Jadi makan sahur, bahkan sahurnya tidak ada anu aya ngalebokna, eta anu jadi masalah. Sahurnya tidak boleh berhenti, harus terus apa? Tahajud. Orang yang bertakwa tak. Yang kedua, makannya cuma 2 kali, dia tidak berani makan kalau bukan haknya dan belum waktunya. Yang ketiga, ibadahnya lebih banyak dari haram jadahnya. Yang keempat, orang yang puasa itu tinggali kalau orang puasa. Itulah orang yang bertakwa. Hanya puasa ada 2. Ada puasa ini yang berbahaya. Man soma ramadhana imanan wahtisaban gupirolahu ma taqaddama min dzambik. Ada yang berpuasa, puasanya itu sanggup menghapuskan dosa masa lalu, satu kelompok. Tapi ada yang kelompok yang kedua, kamin soimin laisa min siyamihi ilal ju'aj.
banyak yang berpuasa, mungkin paling lapar, mungkin paling letoy, tapi puasanya jangankan menghapus dosa, dia aja dapat lapar dan dahaga. Kita yang mana? Ngaji diri, makanya karena harus diukur gitu. Nah, kenapa kok puasa manusia bisa rusak seperti itu? Jawabannya karena dosa. Pertanyaannya, penyebab dosa apa? Penyebab dosa dua, faktor eksternal, faktor internal. Faktor eksternal, ada setan. Faktor internal, ada software setan yang ada di dalam diri kita, yang kalau kita nggak tahu cara memblokirnya, maka software ini bisa aktif gitu. Jadi di dalam tubuh kita ada lapak.com, tempat setan. Itu apa? Nafsu, Pak. Setan tidak berarti apa-apa kalau si lapak setan itu kita blokir, tidak akan beroperasi setan itu. Tapi kalau misalnya setan itu sudah jelas pekerjaannya begitu, maka di dalam diri kita nggak tahu cara mengaktifasi, cara memblokirnya, maka enak saja setan itu buka lapak di dalam diri kita, karena dalam kita ada lapak.com-nya setan itu. Dari mana kita tahu? Rasulullah nanya setan, tan kadius ya, mana erek ngeruksak anak Adam gunawan? Jawaban setan, ahlikuni bidzunub, kata setan, aku menghancurkan manusia dengan dosa. Ku dosa mah beak rek profesor, rek ahli ulama, rek naon beak ku dosa. Kalau begitu kata Nabi, ada enggak yang bisa menghancurkan kamu? Ada. Wa ahlikuni bidzikri, dan aku dihancurkan oleh manusia dengan zikir. Cari hadis yang lain selain zikir, nggak ada. Paling setan lamun di komatan cenah lalumpatan, paling setan lamun di adanan cenah terkencing-kencing, tapi ku zikir bisa hancur, Pak. Dan zikir itu ternyata dua, keluar dia sebagai benteng dari setan, karena Allah mengatakan kalimah la ilaha illallah adalah bentengku, barang siapa yang memasuki bentengku amanlah dia dari azabku. Kalau corona ini adab dari Allah, masuklah ke dalam la ilaha illallah, karena itu benteng yang terkuat. Kenapa orang yang sudah divaksin aja bisa kena, orang yang pakai APD saja bisa kena? Jadi benteng terakhir kita apa? La ilaha illallah. Yang kedua, la ilaha illallah ke dalam itu berfungsi memblok dari lapak.com yang ada di dalam diri kita. Apa? Nafsu amarah, lawamah, sawiyah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah, itu ada tempatnya ini disebut dengan latifah. Kalau latifah ini tidak diblokir, maka setan itu leluasa masuk ke dalam tubuh kita. Mana hadisnya? Likulli sa'in syiqalah wa siqalatul qalbi adzikri. Segala sesuatu ada alat pembersihnya, pembloknya, pemblok hati untuk potensi setan yang tidak bisa masuk hanya dengan zikir. Paling tafakuran zikir nu mana da urang zikir mah osok. Carilah zikir yang berijazah, carilah zikir yang memiliki sanad yang jelas. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan itu, sehingga kita zikir ini bisa menjadi senjata sepanjang hayat. Dan hakikat zikir adalah memuasakan diri dari yang selain Allah. Itulah hakikat puasa sepanjang hayat. Semoga ini menginspirasi kita untuk terus mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga zikir ini mendarah daging, divaksinkan ke dalam diri kita, sehingga tidak ada kalimah yang keluar sehari-hari dalam helaan nafas kita kecuali zikir, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir hanya dengan zikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.